Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sejarah? Hari ini semoga kita semua sehat semua ya. Saya Cynthia Dewi, saya akan mengajak Sobat Sejarah belajar sejarah Islam. Materi ini sangat menarik ya teman-teman, karena di sini saya akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita membaca doa bersama, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Maka dari itu, saya mengajak Sobat Sejarah untuk simak video saya dan tonton sampai selesai. Selamat menonton video saya. Apa yang Anda ketahui tentang Isra Mi'raj? Isra Mi'raj secara bahasa artinya perjalanan malam. Adapun menurut istilah, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj secara bahasa berarti naik atau menuju ke atas. Menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW naik atau menuju ke atas. Menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus untuk menghadap Allah. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah sekaligus hiburan untuk Nabi Muhammad. Kenapa Allah itu memberikan hiburan untuk Nabi Muhammad? Karena setelah beliau mengalami kesedihan yang bertubi-tubi gitu, serta kepedihan, pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian Rasulullah, ketika itu Rasulullah tertidur, tiba-tiba Jibril mendatangi beliau dengan membawa buraq. Tahukah teman-teman apa itu buraq? Nah, buraq itu makhluk yang dapat berlari kencang laksana kilat, sebab sekali melangkah jaraknya sejauh mata memandang. Jadi buraq ini larinya kenceng banget ya teman-teman. Nah, malaikat Jibril menaikkan Nabi Muhammad di atas buraq. Selain itu beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa, beliau menaikkan ke langit dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang agung dan indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa ini dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan bertemu dengan nabi berikut. Langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian diperlihatkan Sidratul Muntaha kepada Nabi Muhammad SAW dan diperlihatkan pula Baitul Maqmur. Tempat tersebut setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Wow, banyak sekali 70.000 malaikat.
dan setiap malaikat yang masuk tidak pernah keluar darinya. Kemudian didatangkanlah kepadanya 3 buah gelas yang masing-masing berisi susu, arak, dan madu. Nabi Muhammad SAW pun mengambil sebuah gelas yang berisi susu. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau telah memilih kesucian bagi dirinya dan umatnya. Setelah itu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, Nabi Muhammad tidak melihat langsung karena terdapat tabir dalam pertemuan tersebut. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Bayangkan, kalau Nabi Muhammad menerima perintah Allah sholat 50 waktu, panjang sekali 50 waktu. Jika hendak turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa dan diceritakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk kembali menghadap Allah dan memohon keringanan waktu sholat. Hal itu terjadi berulang kali hingga akhirnya diputuskanlah menjadi 5 waktu untuk setiap harinya dan Allah mengizinkan pahala 50 kali sholat untuk 5 kali sholat tersebut bagi umat Nabi Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di tengah masyarakat Mekah sehingga menimbulkan kegemparan. Mendengar hal itu, kaum kafir Quraisy semakin mengejek dan mencemooh Nabi. Di tengah ejekan dan cacian mereka, Abu Bakar mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lainnya setelah ia didatangi orang-orang yang masih ragu oleh peristiwa Isra Mi'raj yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Ia mendatangi Rasulullah dan meminta penjelasan langsung dari beliau. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah SAW, Abu Bakar langsung membenarkannya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan Asy-Siddiq karena dapat dipercaya. Setelah Sobat Sejarah menyimak dan menonton video saya akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad berjumpa dengan siapa saja ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, bagaimana reaksi masyarakat Madinah ketika Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj? Pembelajaran ini sudah selesai sampai di sini. Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di esok hari dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. دي قصة حب على شاطئ الهوى يكمل حكاية قلب أبطالها ناس سوا في حالة من ديت وياه حسيت أجمل إحساس